Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Kali ini kita memperbaiki Mio ya, yang ada bunyi kasar. Ternyata rantai ketengnya udah melar. Di bagaimana kita memperbaikinya tanpa tracker, tanpa alat. Soalnya ini kalau Mio itu kan kalau ganti rantai keteng atau rantai kamrat itu harus turun mesin, jadi kita akalin tanpa turun mesin. Kita bongkar tanpa tracker, tanpa alat, cukup dengan alat yang sederhana ya. Simak terus ya, barangkali ini bermanfaat buat sobat di rumah, kerjain sendiri juga bisa. Oke, jadi kita bongkar. Nah ininya yang penting kita bisa melepaskan ini nih kita pukul. Bagaimana caranya supaya lepas saja gitu ya. Jadi kita diakalin aja, pukul, ntar nanti pakai paku terus supaya ini lepas. Nanti juga yang barunya juga kita lepas seperti ini, bisa diganjelin sama ini nih. Jadi kita pukul. Oke, lihat saja teman ya. Pertama kita siapkan besi runcing ya. Besi runcing teh gunanya untuk memukul, mengeluarkan si pen tuh ya. Nah, ini ntar diganjelin sama si pen pada lubang yang pas dengan pen gitu. Jadi kita cukup memukulnya aja supaya menggeser itu pennya, tapi dengan syarat pen jangan dipukul sampai keluar ya. Aduh, pas dulu ya, ribet sampai ngemerah ini ya. Kita pukul-pukul si pennya sampai menggeser, sampai si rantainya lepas ya, gitulah. Nah seperti ini, diketuk-ketuk dulu perlahan, geser sedikit-sedikit gitu. Kalau untuk selanjutnya biar menggeser agak jauh pakai paku nggak apa-apa, yang penting menggeser jangan terlalu lepas ya. Nah seperti ini, tinggal kita congkel si rantainya ya pakai paku ini ya. Nah kita lihat si pen udah menggeser, jadi sedikit lagi nanti sampai lepas ya. Ingat ya, jangan sampai pennya lepas semua, karena itu berfungsi nanti buat menarik pada rantai keteng yang baru ya. Jadi kan nggak usah turun mesin ya, Mio itu kan nggak ada lubang buat masukin. Nah sekarang dicokel pakai ini, lepas tuh ya. Yang penting lepas aja gitu ya sobat lah, pasti di rumah pasti bisa lah, pokoknya yang penting sampai lepas saja ya. Oke, pokoknya nanti kita tarik ke dalam ya. Jadi si Mio ini nggak perlu turun mesin nanti ya, yang rantai barunya kita sambungin, kita tarik ke dalam. Oke, seperti itu. Nah sekarang kita persiapkan rantai keteng orsinil baru nih. Jadi nggak usah lokal ya, kalau yang buat Mio kan biar nggak capek-capek, kita beli yang original aja seperti itu ya. Jadi nanti si yang rantai keteng yang baru ini kita lepas juga pennya, nanti kan dikaitkan. Nah lepas. Nah jadi di rantai keteng baru ini pasti ada tanda, dapat tanda yang paling beda. Nah ini tanda yang paling beda. Nah itu tandanya pen bisa dilepas lah. Dilepasnya pas di tanda ini aja, nanti kita disambungin sama dengan rantai keteng yang udah lama itu ya, jadi ketarik. Jadi nggak usah turun mesin ya, cukup kita pukul-pukul aja seperti tadi. Yang penting si pennya menggeser gitu. Oke, nah kita pakai ganjel aja ya. Kita ganjel pada diameter yang pas dengan pen ya, biar lebih mudah. Jadi sekali pukul geser gitu, sekali pukul geser, seperti itulah. Dengan diameter besi yang hampir sama dengan pennya aja gitu, seperti itu ya. Ini kan ada tandanya, nggak usah di tempat yang lain, yang penting deket dengan tandanya ya sobat ya.
pastilah sobat bisa di rumah ya. Kita lihat saja terus ya. Pokoknya diusahain jangan sampai lepas si pennya ya. Fungsinya untuk mengaitkan nanti ya, menarik ke dalam. Karena hasil si rantai ketang di Mio tidak perlu turun mesin seperti itu ya. Baju. Jadi pas di tandanya udah mulai menggeser si pennya. Nah itu nanti kalau lepas kita dikaitkan dengan yang lama. Jadi ketarik ke dalam ya gitu ya. Yang penting nongol aja pennya seperti itu. Kita pakai paku yang diameter pennya ya, yang ini supaya menggeser aja ya. Kalau udah menggeser kan lepas nanti ya enak lah ditarik di rantai ketang yang lama ya. Oke, seperti itu. Nah si pennya itu mulai nongol, kelihatannya tuh nongol, ntar lagi tinggal dilepasin aja. Pokoknya jangan sampai habis si pennya ya dilepasnya. Tadi fungsinya nanti buat mengaitkan yang dengan yang ketang yang lama, jadi buat menarik ke dalamnya ya, seperti itu. Tinggal melepaskan. Ada tandanya kan gitu, jadi lebih mudah. Berarti kenapa ada tandanya, berarti daerah itu untuk melepas menodong ya, dari sananya udah dipersiapkan seperti itu. Kita pukul pakai palu ya biar agak menggeser, jadi memudahkan melepaskan pennya ya. Tuh sobat. Oh ini sudah lepas. Nah yang ini nanti, yang ini kita sambungin ke ketang yang lama ya. Nah sekarang kita kaitkan si pen yang tadi ya. Fungsinya untuk menarik ya ke dalam, jadi nggak perlu turun mesin lah. Jadi kita dengan alat seadanya bisa lah. Nah ini yang ada pennya dan yang enggak. Nah kita masukin lagi ya. Oke, kita masukin ke ketang yang lama itu, jadi fungsinya nanti ketarik seperti itu. Ini ya ketang lama tuh kita sambungin, gampang kan, gampang mudah lah. Jadi kita masukin lagi, kita pukul biar ngunci supaya tidak lepas di dalam. Nah kalau lepas di dalamnya itu rada beda lagi, pusing ya. Mudah, cuman mengaitkan saja sobat. Nah, seperti ini kita dikaitkan saja. Ini udah mengaitkan, si pennya kita pukul lagi nanti, jadi agak mengunci supaya fungsinya tidak lepas di dalam gitu. Ini lebih mudah ya, kita pukul aja di tempat pakai tang, mungkin udah agak longgar. Jadi mempermudah lah buat kita para pemula untuk mengganti rantai ketang pada Mio gitu. Seharusnya harus turun mesin biasanya, tapi ini kan ya mengirit lah, daripada turun mesin kita akalin aja dengan alat yang seadanya seperti itu. Nah ini kan udah nyambung. Nah ini kan udah nyambung, kita pukul-pukul agak rapat-rapat supaya nanti mengunci ya, tidak lepas. Nah ini bagus kan. Nah sekarang tinggal kita tarik ke dalam ya, fungsinya untuk mengaitkan pada gigi sentriknya, gigi ketangnya yang ada di krek as. Nah, kita bantu dorong seperti itulah. Simak terus sobat, gampang lah, cuman diputer-puter ke dalam jadi ketarik seperti itu. Nah sekarang
sudah ketarik, jadi kita ketemu yang baru dan yang barunya lagi. Nah, ini yang hitam yang lama, nah ini yang baru, tandanya udah kelihatan. Jadi setelah itu kita lepas lagi dan kita sambungin aja, baru mudah, sangat mudah lah kalau sobat mau ini, cuman modal besi runcing sama paku aja, jadi nggak perlu tracker, nggak perlu alat-alat yang modern lah. Kita lepas lagi ya pennya ya, nanti fungsinya untuk menjambungkan pada keteng yang baru gitu. Jadi kalau udah sambung berarti itu pekerjaan udah selesai, seperti itu sobat. Nah, pokoknya dilepas lagi. Yang tadi disambungin yang baru dengan yang lama itu dilepas pennya. Tapi ingat pennya jangan sampai jeglek ya, jangan sampai habis. Jadi fungsinya buat nyambungin lagi nanti pada rantai keteng yang barunya itu. Yang penting ya asal lepas aja. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat ya. Karena untuk mengirit biaya seperti itulah rata-rata. Nah, ini udah lepas. Oke. Udah lepas. Nah, ini keteng yang lamanya udah lepas ini keluar. Sekarang setelah ini kita tinggal sambungin yang rantai keteng yang barunya ya. Kalau udah tersambung itu tandanya ya udah berhasil ya. Dijamin suara tek 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 rantai keteng melar sembuh, seperti itu sobat. Kita tarik dulu supaya nanti ada jarak buat memukul, ini memukul pennya seperti itu sobat. Jadi supaya mengunci lagi. Nah, kita sambungin ya. Ini pennya yang baru ini. Kita sambungin aja. Itu supaya apa ya? Supaya mengunci dengan presisi ya, antara kiri dan kanan pennya harus pas lah tonjolannya. Jadi sangat mudah sekali lah. Kalau kita kadang kalau di bengkel kan kita ganti keteng mio Kang, pasti yang punya bengkel ini harus turun mesin. Nah, tengah kalinya seperti ini tanpa tracker, kita ganti rantainya aja lebih mudah gitu, seperti ini. Nah, ini sudah mengunci, tinggal kita pukul aja pennya ya, supaya mengunci dengan pas pada tonjolannya. Nah, seperti itu, pukul terus sampai si pennya pas, benar-benar presisi ya, seperti itu. Ini sangat mudah sekali ya kalau kita diaplikasikan sendiri tanpa alat ya. Kita bongkar aja, yang penting ada kunci-kuncinya aja, persiapkan seperti itu ya. Sobat pasti bisa lah mengerjakannya sendiri di rumah tanpa bantuan mekanik. Karena kalau mekanik nanti ke bengkel, wah biayanya lumayan, jadi biaya turun mesin seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi pasti pennya presisi di tengah-tengah ya. Jadi tidak terlalu menonjol, nanti takut lepas. Nah, ini udah pas ya. Ini seperti itu ya, udah pas. Jadi nanti kita rakit lagi, tinggal setting top. Berarti ini kalau gini tandanya sudah selesai. Seperti itulah, mudah sekali lah sobat dapat mencobanya di rumah sendiri ya, tanpa ke bengkel. Kita bongkar sendiri, oke. Tinggal nanti kita ini tinggal setting topnya ya, seperti itu.
Pokoknya selamat mencoba di rumah ya, semoga bermanfaat buat sobat nantinya ya. Oke, tak perlu kemana-mana, sendiri juga kita bisa dijamin guys. Selamat mencoba, salam kuku hitam. Jadi pada dasarnya diganti ini tidak perlu memakai tracker juga ya, pakai diketok sama palu, pakai paku apapun bisa, yang penting bisa terpasang di dalam keadaan darurat, karena rantai keteng Mio itu mesti turun mesin. Oke, kita diakalinya tanpa turun mesin. Selamat jumpa di rumah ya, salam kuku hitam.